Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Romlah di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ayo kita simak pelajaran berikut ini. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, tahun 610 Masehi. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Quran Surat Al-Alaq 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Setelah itu, turun wahyu yang kedua, yaitu Surat Al-Mudathir ayat 1-7. Surah Al-Mudathir berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sejak itulah, mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya, Siti Khadijah, sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya, Ali bin Abi Thalib, sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak. Budaknya, Zaid bin Harisah, sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan sahabatnya, Abu Bakar Asy-Siddiq, sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia, tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab di surah Al-Lahab. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Syafa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surah Al-Lahab. Adapun substansi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah diprioritaskan pada masalah-masalah berikut: mengajarkan ketauhidan, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar,
mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Namun dengan tekad dan semangat Nabi Muhammad SAW untuk terus berjuang, Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ia berpesan agar waspada dalam menyebarkan dakwah Islam dan berusaha menghindari ancaman masyarakat Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah, karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yaitu Abu Thalib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Melihat usaha pendekatan Abu Thalib gagal dan agama Islam terus memperoleh pengikut, Abu Jahal dan Abu Sufyan mendatangi Abu Thalib kembali. Gagal mendekati pendekatan melalui jalur kekeluargaan, akhirnya pemimpin masyarakat Quraisy lainnya menjumpai Abu Thalib untuk membujuknya agar bisa menghentikan dakwah keponakannya itu. Kali ini bukan ancaman yang diberikan, melainkan tawaran. Ia menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amrah ibnu Walid yang usianya sebaya dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah gagal melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib, pemimpin Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Namun mereka tetap gagal untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Melihat kegigihan dan ketekunan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, maka kafir Quraisy semakin tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad SAW, terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Nabi yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan lain-lain. Siksaan itu ternyata tidak hanya dialami oleh hamba sahaya dan orang-orang miskin, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, Jubair bin Awam. Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan masyarakat kafir Quraisy terhadap umat Islam, hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habsyi, Ethiopia. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, hilangnya perdagangan patung. Ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam, bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara, di antaranya penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW, bujukan harta, kedudukan dan wanita,
membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, menghasut masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Demikianlah pembelajaran tadi, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.